para Trotters, gimana? Udah healing? Apa masih ngejedok wae di kasur? Kali ini saya akan kembali membahas film yang cukup membangkitkan hormon epinefrin kalian. Dan film yang akan saya bahas adalah Fresh Tidak Pakai Market. Film yang dirilis tahun 2022 berceritakan seorang wanita yang sedang mencari jodoh. Namun ketika sudah mendapatkan jodoh yang menurutnya pas, dia malah ingin dimakan. Gimana ceritanya? Jika tonton Nyali Rakusia. Kisah akan berfokus pada gadis cantik yang masih muda bernama Noah. Ini orangnya. Walaupun berparas cantik, tapi Noah sudah lama menjomblo seperti kalian. Bukan karena terlalu selektif atau banyak mau, tapi melainkan karena setiap dia bertemu dengan orang baru, selalu ada saja hal-hal aneh. Dan itu dibuktikan ketika Noah sedang berkencan dengan salah satu pria kenalannya lewat aplikasi semacam Tinder. Yang dimana pria ini selalu saja berbicara tentang dirinya sendiri. Namun yang tidak bisa ditoleransi adalah ketika dia memberikan bil makanan kepada Noah. Bahkan sampai-sampai dia ingin membungkus sisa makanan Noah yang tidak habis dengan alasan mau bajir. Oh, did you bring cash? I guess I'll just let you leave. Noah sendiri memiliki seorang teman dekat bernama Molly. Ini orangnya. Dan itu dibuktikan dengan seringnya mereka bertemu di tempat latihan tinju. Singkat cerita, ketika Noah sedang berbelanja kebutuhannya, dia bertemu dengan seorang pria asing bernama Steve, yang pada awalnya hanya sekedar bertanya tentang buah anggur. Namun tanpa diduga-duga, Steve meminta nomor Noah dengan harapan bisa bertemu dengannya di lain waktu. Do you think I can have your number? Akibat dari pertemuannya semalam, Noah langsung curhat dengan Molly tentang pertemuannya dengan Steve, yang dimana Noah merasakan getaran-getaran cinta di dadanya. Dan Molly sebagai sahabat yang baik pun sangat senang mendengarkan hal itu dan menyarankan untuk tetap pepet dia dan jangan kasih kendor sedikit pun. Singkatnya, Noah dan Steve pun kembali bertemu di sebuah bar, yang dimana bartendernya adalah mantan Molly bernama Paul. Ini orangnya. Yang membuat kencan pertama dengan Steve pun tidak terlalu kaku dikarenakan ada orang ketiga yang membantu mencairkan suasana, yaitu Paul. Mereka pun mengobrol dengan sangat asiknya sambil terus-menerus meneguk Hammer, yang dimana Noah dibuat terperdaya oleh Steve. Dimulai dari topik pembicaraan yang menarik, wajahnya dan juga tatapannya. Terakhir kali saya memandang seorang wanita di lift, saya malah mendapatkan tamparan keras yang mendarat tepat di pipi saya. Padahal itu pun tidak sengaja memandangnya karena memang saya ingin naik lift. Welcome to my house, the old-fashioned way. Send me a letter. Seperti pada film-film sebelumnya, yang dimana ketika sudah meminum banyak Hammer, maka kemaksiatan lainnya akan mengikuti. Dan itu dibuktikan ketika ingin pulang, Noah mengajak Steve ke apartemennya untuk silaturahmi kelamin. Singkat cerita, pagi pun caang. Setelah mandi wajib, Noah kembali mengabari Molly dan bercerita kembali tentang Steve. Noah merasa Steve adalah jodohnya. Terlebih lagi profesi Steve yang seorang dokter bedah. Sehingga tentang ekonomi itu bukan masalah lagi. Alright, well, I gotta get back to work. I love you. Okay, love you more. Seharian full Steve dan Noah menghabiskan waktu bersama sambil tetap minum Hammer dan juga berdansa. Di saat itulah Steve mengajak Noah healing ke kebun genep untuk sekedar niis. Dan ajakan itu langsung disetujui oleh Noah. Ketika dia mengabari Molly, Molly sendiri sedikit keberatan tentang keputusan Noah yang mau diajak healing di tempat yang tidak diketahuinya dengan orang baru. Dan itu membuat Noah mengirimkan foto Steve yang dia ambil ketika tidur untuk sedikit menenangkan pikiran temannya itu. Tibalah hari H yang dimana Steve mengatakan akan mengajak Noah ke tempat penginapan miliknya. Setibanya di tempat Steve, Noah sedikit terkejut karena rumah Steve berada di tengah hutan yang jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Apalagi Alfa dan warung Mang Amud. Namun karena rumah Steve bagus, Noah tidak mempermasalahkannya. Ketika itulah Steve kembali menawarkan Hammer agar Noah sedikit merasa santai. Namun ketika diminum, Noah merasakan kantuk yang tidak tertahankan. What? Sorry. Dan inilah Fresh Tidak Pakai Market. Anjing baru mulai.
Ketika terbangun, Noah dikagetkan dengan kondisi yang sudah terikat dan Steve yang berada tepat di hadapannya. Dan kalian akan dikagetkan ketika Steve berkata jujur, yang dimana dia bukanlah seorang dokter bedah, melainkan seorang penculik yang dimana semua korban-korban Steve akan dijual dagingnya untuk dimakan oleh para customer dan Steve sendiri. Namun yang mengpsikopatkan adalah Steve akan tetap membiarkan semua korban-korbannya hidup, yang berarti dia tidak langsung membunuh si korban dan merawatnya. Dan itu semua dilakukan agar dagingnya tetap fresh. Astagfirullahaladzim. I'm gonna sell you meat. Setelah Steve pergi, Noah mendengar seorang wanita yang bernama Penny. Dan sudah dipastikan Noah bukanlah korban satu-satunya yang berada di tempat ini. Steve sendiri mengirimkan pesan kepada Molly melalui HP Noah, yang dimana Steve mengatakan sedang ada di sebuah penginapan, dan agar makin percaya, Steve mengirimkan gambar air terjun kepada Molly. Namun hal itu percuma dikarenakan Molly yang khawatir tetap saja mencari informasi tentang Steve di Google, yang dimana Molly tidak berhasil menemukan foto Steve sebagai dokter bedah. Dan foto curug tadi adalah foto yang diambil dari Google. Di sisi lain, Steve sedang memotong bagian paha dari korbannya, yang dimana dia mempersiapkan itu semua dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan rasa bahagia. Dan itu dibuktikan ketika Steve mempacking daging itu dengan plastik kedap udara dan memasukkan barang-barang pribadi sang korban. Setelah selesai melakukan itu semua, Steve kembali kepada Noah dan mengatakan bahwa sebenarnya dia tertarik kepada Noah, mulai dari paras hingga sifatnya. Dan itu dibuktikan ketika Steve mengajak Noah keluar untuk mengetes apakah Noah bisa dipercaya atau tidak. Namun Noah memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun apa daya, Noah tidak akan mampu melawan tenaga dari Steve dan berhasil ditangkap. Akibat dari tindakan Noah pun dihukum oleh Steve dengan cara memotong bagian pantat Noah, yang setelah dikasih painkiller, Noah hanya bisa menangis membayangkan hidupnya tanpa daging bujurnya. Molly sendiri sudah merasakan curiga terhadap Steve, dan dia pun mendatangi bar terakhir kali yang dikunjungi oleh Noah untuk mendapatkan informasi. Dan dengan bibir manyunnya, dia berhasil membujuk Paul. Please. What are you doing? Molly pun akhirnya bisa mendapatkan nama asli Steve beserta alamat rumahnya dari kartu kredit yang dia pakai untuk membayar di bar tersebut. Yang dimana ternyata Steve sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Tak mau membuang waktu lebih lama, Molly pun menghampiri rumah Steve yang disambut oleh istrinya Steve. Namun dia mengaku tidak tahu menau tentang wanita bernama Noah. Dan tak lama Steve pun datang dengan muka pelangap-longoknya dan mengatakan tidak tahu menau tentang Noah. Namun ketika ingin pergi, Molly sengaja menelepon Noah. Oh, it's you. Molly yang pingsan pun dibawa ke rumah eksekusi Steve. Dan di sisi lain, Paul yang pesannya centang satu pun mulai merasa ada sesuatu yang terjadi pada Molly dan memutuskan menyusulnya di tempat terakhir Molly terdeteksi oleh GPS. Kembali lagi pada Steve, yang dimana kita akan diperlihatkan istri dari Steve ternyata hanya memiliki 1 kaki. Dan faktanya adalah istri Steve adalah salah satu mantan korban dari Steve. Namun karena Steve tertarik padanya, akhirnya dia dibiarkan hidup dan dijadikan istri oleh Steve. Kembali lagi pada Noah yang diberikan majalah oleh Steve. Namun terlihat ada tulisan yang dimana tertulis, barang siapa yang membaca tulisan ini, maka Steve menyukaimu. Dan manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Tak lama Steve pun datang kembali, yang dimana Noah menanyakan tentang bagaimana rasa daging manusia. Dan itu membuat Steve mengajak Noah untuk memakan spaghetti bakso bujur manusia. Dan disinilah semua terbongkar tatkala Steve menceritakan awal mula dia menyukai daging manusia. Itu bermula ketika Steve berumur 19 tahun dan pertama kalinya memakan daging manusia. Dan Steve merasakan daging manusia adalah daging yang paling sempurna dari segala sisi. Dan saat itu jugalah Steve memiliki ide bisnis yang mungkin tidak akan pernah terpikir oleh kalian. Di mana Steve menjual daging-daging manusia itu dengan harga mahal ke salah satu komunitas pencinta daging manusia. Sehingga sekarang Steve menjadi kaya raya akibat bisnis ilegal itu. Setelah selesai makan malam, Noah langsung memuntahkan makanan yang baru saja dia makan.
Dan di sini Noah hanya berusaha menjadi penurut seperti apa yang dituliskan di majalah tadi. Di keesokan harinya, Steve kembali datang dan memberikan sebuah gaun untuk makan malamnya nanti bersama Steve. Yang dimana Noah terpaksa memakainya dan melatih senyuman termanisnya untuk membuat Steve mempercayainya. Di saat makan malam, Noah bertanya pada Steve daging siapa yang dia makan. Steve pun menjawab bahwa daging ini milik Melissa. Melissa. Steve pun memperlihatkan semua koleksi barang-barang pribadi korbannya. Dan saat itulah Noah melihat ponsel milik Molly berada di sana juga. Setelah berhasil mengelabui Steve, Noah pun diajak ke atas ranjang. Dan di saat itulah Noah izin ke kamar mandi. Bukan untuk bersiap-siap, melainkan mengolesi tangannya dengan odol. Dan saat ingin mulai pengenceritan, Noah menggigit Johnny Steve dan mengoleskan odol ke matanya. Kesempatan emas itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh Noah untuk melepaskan Penny dan Molly. Dan mereka bertiga pun berusaha lari dari tempat biadab ini. Namun sayang, Steve kembali bisa bangkit setelah Johnny-nya hampir putus dan segera mengejar Noah. Sehingga perkelahian antara mereka pun tidak bisa dielakkan lagi. Namun seperti film-film pada umumnya, Noah dan kedua temannya dengan tolol tidak memastikan kematian Steve dan lebih memilih lari keluar rumah. Dan seperti yang bisa kita tebak, Steve kembali bangkit dan mempersenjatai dirinya dengan pistol, lalu mengejar Noah kembali. Dan satu-satunya karakter yang saya sangat suka dalam film ini adalah Paul, yang dimana ketika dia sampai di lokasi dan mendengar suara tembakan, dia lebih memilih pergi dari tempat itu. Karena sesuai dari pengalamannya menonton film, tidak ada yang pernah selamat ketika dalam situasi ini. Nah, ini baru pinter. Mending telepon polisi. Come on, man. We seen this movie, man. We don't make it out this bitch alive. You know this. Kembali lagi pada Noah dan kawan-kawan. Molly yang sedikit memiliki keterampilan dalam boxing pun dengan berani menyerang Steve dan langsung dibantu oleh Noah dan Penny. Give me a smile. Nah, kalau dari tadi dipastikan mati kan gak perlu berkali-kali melawan Steve Boloho. Dan saat seperti ini Noah masih saja ingat ponselnya. Yang dimana dia malah berpisah dengan kedua temannya hanya untuk sekedar mengambil handphone. Di saat itulah Noah dikagetkan dengan kemunculan istri Steve yang langsung menyerangnya. Tapi beruntung Molly sang sahabat menolongnya. Tamat, ending yang sangat mengkanibalkan. Jelas sekali hikmah yang bisa kita ambil dari film ini. Seperti film-film sebelumnya dan sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan pernah percaya sepenuhnya dengan orang baru yang kalian kenal. Karena belum tentu orang itu baik. Udah itu aja.